Kami lanjutkan perbincangan dengan Pak Soleman dan Pak Imam. Pak Soleman menyambung pertanyaan saya sebelumnya, apakah betul sesuai dengan temuan Anda ketika menjadi Kabais bahwa ada bin di balik Ponpes Al Zaitun, di balik Panji Gumilang? Ya. Pak Soleman? Ya. Halo. Ya, silakan Pak. Apakah betul di balik Al Zaitun, di balik Panji Gumilang ini adalah bin sehingga terkesan Al Zaitun ini atau Panji Gumilang ini terkesan untouchable, superpower begitu, Pak Soleman? Saya tidak yakin. Pada 2012 waktu kita sudah mengikuti itu perkembangannya Al Zaitun itu dari LDDI lalu sampai menjadi Al Zaitun, kita tidak melihat ada apakah betul-betul bin membackup itu, saya tidak melihat. Karena begini, bin ini kan intelijen negara, dia bisa ada di mana saja, dan kalaupun dia berada di dalam itu belum tentu dia menjadi backing di sana. Bisa saja dia juga sedang mencari informasi di sana, kan bisa saja. Jika kalau dibilang dia terlibat di sana, saya kira terlalu jauh. Oke, lalu yang Anda lihat di balik Al Zaitun itu siapa, Pak Soleman? Sudah ada bukti-bukti bisa melihat seperti itu. Nah, kalau untouchable, Al Zaitun ini kan unik kalau saya bilang ya. Unik karena dia pun pesantren ini pengikutnya masih waktu itu kita melihat simpati NU banyak. Tapi sepanjang sepanjang mereka. Oke, Pak Soleman, kalau begitu ketika Anda tidak melihat bin di balik Al Zaitun, di balik Panji Gumilang, tapi di tengah kontroversinya, eksistensinya masih terus terjaga, lalu siapa yang Anda baca pada saat itu di balik Panji Gumilang dan Al Zaitun ini? Baik, kami masih akan terus perbaiki koneksi kami dengan Pak Soleman Ponto. Pak Imam, tadi dikatakan oleh Pak Soleman, ia tidak yakin begitu bahwa di balik Al Zaitun, di balik Panji Gumilang ini adalah bin di situ. Kalau ada mungkin bukan sebagai backing. Bagaimana respon Anda, Pak Imam? Ya, kalau saya ini kan pelaku ya. Posisi saya ketika NII konsolidasi pertama itu, yang kedua katakan yang kedua tahun 93. Kemudian 96, itu saya mengikuti persis. Saya memang orang muda termasuk, tapi saya bergaul dengan orang-orang tua. Dan memang dapat pengarahan dari orang-orang tua sejak kebangkitan tahun 71, sejak Ali Murtopo, itu selalu mendampingi atau berbarengan dengan senior-senior kami untuk bangkit kembali. Mungkin pribadi Ali Murtopo tidak membawa institusi. Mungkin periode selanjutnya begitu. Jadi tidak membawa institusi, tapi pribadi-pribadi begitu. Karena Panji Gumilang ini dari mulai kawan dekat orang tuanya, yaitu saudara atau Pitut Soeharto, yang notabene adalah orangnya Ali Murtopo, itu berlanjut terus sampai kepada yang terakhir itu Kepala BIN, dan yang sekarang MYR Agung Sidayu itu sebagai agen Interpol. Itu yang saya dengar dia ikut proyek-proyek pengadaan di BIN, contohnya sebagai security printing, kan berarti itu luar biasa gitu. Oke, mungkin institusi BIN-nya tidak penilaian Anda kehadiran dari Hendro Priyono di Ponpes Al Zaitun ini, dia perannya sebagai apa, Pak Imam? Pak Imam, Anda melihat peran Hendro Priyono di Al Zaitun itu seperti apa? Apakah Anda pernah melihat kehadirannya secara langsung di situ, kemudian ada interaksi secara yang intensif begitu, sehingga Anda mengatakan bahwa ini ada nama Hendro Priyono, ada nama-nama lain di balik Al Zaitun? Iya kan, Pak HP itu pernah bilang, siapa yang macam-macam dengan Al Zaitun itu saya gebuk. Siapa yang macam-macam itu setan, iblis. Itu kan apa tandanya? Dan saya pernah disuruh mentransfer sejumlah uang, tapi waktu itu kami nggak mau karena kita nggak ada uang. Nah, Panji Gumilang itu ngamuk-ngamuk gitu. Nah, itu tandanya apa? Kan saya bicara
ada dasarnya gitu, tidak bukan saya ini orang yang paling dekat dengan Panji Gumilang. Saya bergaul dari tahun 88 gitu. Jadi tahu persis lah semua perjalanan itu, walaupun saya tidak berada di kampus, tapi laporan-laporan semua informasi masih ada pada saya karena saya masih melakukan upaya hukum gitu. Oke. Gitu, baik. Mas. Saya kembali ke Pak Soleman. Pak Soleman, beberapa waktu lalu kepada Metro TV, Anda mengatakan bahwa isu terkait dengan Al Zaitun ini adalah isu yang sensitif begitu. Sensitif di sini yang Anda maksud karena terkait dengan agama, karena ada orang besar di balik hal ini. Ini sensitif yang mana yang Anda maksud? Termasuk masalah agamanya. Masalahnya dia pondok pesantren. Jadi kita bagaimana pondok pesantren itu kalau kita juga itu berbelok ke masalah agama. Jadi itu sangat sensitif. Makanya walaupun sensitif kita mengawasi terus. Kita melihat terus perkembangannya. Nah selama ini perkembangannya itu kan tidak kelihatan. Adakah tindak pidana, misalkan perampasan, pembunuhan, seperti ini kan ada begitu. Dan kalau ada seperti itu langsung bisa tidak ambil tindakan. Tetapi mulai dari 2012 sampai hari ini kan belum ada. Yang terlihat itu dari sekarang ini dengan bagaimana beliau menyampaikan tentang tata cara beragama Islam yang tidak benar kan menurutnya. Kan itu yang terlihat. Jadi walaupun mereka itu NGC, selama belum ada tindakan yang melanggar aturan perundangan, ya kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kita hanya mengawasi itu dan cara secara tertutup dan secara terbuka. Nah, apa yang dilaksanakan Pak Hendro Priyono, saya kira itu salah satu masuk ke dalam dia. Secara terbuka dia masuk ke dalam berupaya kalau terjadi seperti itu, beliau mencoba mungkin menenangkan atau janganlah berbuat terjadi. Jangan lupa Pak Hendro Priyono itu Fatih Lampung kan beliau yang menghajar itu. Masalah Islam dan Islam yang baik. Itu. Jadi Pak Hendro pernah dengan kekerasan, sekarang dengan cara yang halus, kan begitu. Oke, baik. Terima kasih mantan Kabais Soleman Ponto serta pendiri dan Badan Pembina Yayasan Pesantren Indonesia Ma'had Al Zaitun, Imam Supriyanto sudah bergabung bersama kami di Prime Time News malam ini. Selamat malam, Bapak-bapak.